brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film kungfu terbaru yang mengisahkan seorang pemuda yang dihina, direndahkan, dan dikeluarkan secara tak hormat dari sektenya. Dia difitnah oleh 5 sekte besar yang membuat kakek buyutnya turun gunung dan murka, memberikan seluruh kesaktiannya hingga menjadi pendekar tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal di markas besar Sekte Matahari, wilayah Tebing Hitam. Ada seorang pendekar sakti bernama Ren Woxing, menguasai dunia persilatan karena kesaktiannya tak tertandingi. Dia kejam dan telah membantai para pendekar berilmu tinggi dari penjuru negeri. Dan tiba-tiba muncul seorang pendekar sakti dengan julukan Pendekar Timur, menantang Ren Woxing untuk merebut gelarnya menjadi pendekar tak tertandingi. Pendekar Timur berhasil mengalahkan Ren Woxing. Kini dia menobatkan dirinya sebagai pendekar terkuat nomor 1 di dunia. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Ling Hu dari Sekte Huasan. Dan tiba-tiba muncul seorang master tua yang gabut mendekati. Dia mengaku sebagai paman buyutnya bernama King Yang dari Sekte Pedang. Sontak saja Ling Hu pun menghormatinya. Dan saat mereka sedang berbincang, King Yang merasakan banyak pendekar yang datang. Ternyata Ling Hu mengenali 2 gadis yang dikejar. Mereka bernama Ren Ying dan Ponik, putri ketua Sekte Matahari Ren Woxing. Melihat temannya diburu dan semakin tertekan, Ling Hu tak tinggal diam. Meski akan berisiko tinggi menolong sekte sesat karena Ren Ying berperilaku baik, berbeda dengan ayahnya. Ling Hu虫，终于找到你了。令狐冲，什么意思？我挡住他们，你们快走。好，武林正派为敌，今日袒护着妖女，走。去岳不群评评理。 Zhao Ling, ketua Sekte Dongsan, murka kepada Ling Hu. Dia membawanya ke markas Sekte Huasan. Terjadi sedikit kekacauan antara yang pro dan kontra terhadap Ling Hu. Terlihat putri ketua Sekte Huasan bernama Ling San menghadang para murid Sekte Dongsan yang akan menghukum Ling Hu. Saat memasuki aula, Ling San terkejut melihat Ling Hu disidang oleh 5 sekte besar, termasuk Sekte Huasan sendiri.童儿，你可想清楚了？他们说妖女教予你一本秘籍，弟子还是想不明白。我华山派岂能容得下你？我们只是知音之交，千方百计破坏我五岳剑派。 5 ketua sekte menyudutkan Ling Hu dan memaksa untuk mengakui kesalahannya. Namun pendirian Ling Hu tetap teguh. Dia merasa tak bersalah berteman dengan sekte sesat karena temannya tak jahat seperti ayahnya. Sontak saja membuat semua murka. Namun tiba-tiba强的剑气，爷爷在此。
Dan ternyata King Yang muncul, master terkuat dunia persilatan. Semua tunduk dan memberi hormat. Dia marah kepada 5 ketua sekte karena telah berani menindas pendekar kecil yang belum tentu bersalah. King Yang meminta kepada ketua sekte Hwasan bernama Bukun untuk bijak dalam mengambil keputusan. Untuk menghindari kekacauan yang lebih luas, Ling Hu memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekte Hwasan. Dan dengan mengejutkan, dia menghancurkan seluruh ilmu bela diri yang diajarkan sekte 我 Hwasan. 令狐冲一人做事一人，令狐冲这就自废武功。大师兄，你是不是傻？ 今日起，令狐冲不再是本派，将此气头逐出华山。 Meski Ling Hu telah mengambil keputusan yang berat dan Bukun mengusirnya secara tak hormat, namun Zhao Ling tetap belum puas. Dia akan membawa Ling Hu untuk dihukum olehnya, yang setak saja membuat King Yang murka. 长老前辈，你这又是何意？何苦出尔反尔，破坏武林规矩？是最能打的人定的。这小子自废武功，与你们何干呢？ Dengan mengejutkan, sang master memberikan kekuatan kepada Ling Hu 2 kali lipat dari sebelumnya. Kini Ling Hu diangkat menjadi muridnya, tak ada seorang pun yang berani menentangnya. "借太师术为徒孙重塑经脉。他现在是我徒弟，和你一辈。走。 Di tempat lain di markas besar pendekar timur, sedang menikmati hari santainya bersama para pelayannya. Dia teringat dengan gurunya. Saat itu sang guru akan bertarung melawan Ren Wuxing untuk merebut gelar pendekar nomor 1. Namun kesaktiannya belum mencapai level tertinggi. Sang guru memberikan kitab kesaktian miliknya dan berpesan, jika dirinya kalah dan tewas harus membalaskan dendam mengalahkan Ren Wuxing dan merebut gelar pendekar tak tertandingi. 你过来，一整个大大的江湖，这就是本座的理想。 你没有名字，若今日战死，就给你一次机会。东方不败，你要替我活下去，成为真正的我到底是谁？我是不是东方不败？ Ling Hu yang kini sudah menjadi murid King Yang tinggal di pegunungan terpencil. Dia dilatih keras oleh sang master untuk mencapai kesaktian tingkat tertinggi. 辨析黑白，养剑是化武，是纵横。离间是相思，避剑是藏拙，落剑是伤和。 不错。 Kini Ling Hu sudah menguasai 8 dari 9 jurus pedang dewa. Jurus ke-9 hanya bisa diciptakan oleh diri sendiri. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba King Yang melihat serangga beracun yang belum pernah ada sebelumnya, yang ternyata sengaja disebarkan oleh Ren Ying untuk memberitahu Ling Hu tentang keberadaannya, dan akhirnya mereka pun bertemu. 任姑娘，发生什么事了？ 若有他法，我也不想来此让你为难。 你不该设下来此，此地乃是我华山禁地。 Unik menginfokan bahwa markas besar Sekte Matahari kini telah diambil alih oleh Pendekar Timur semenjak Ren Wuxing kalah dari pertarungan. Pendekar Timur telah mengundang seluruh pendekar dunia persilatan untuk datang ke markas Sekte Matahari untuk mengakui bahwa dirinya pendekar tak tertandingi. Sementara di Sekte Matahari ternyata Ren Wuxing belum tewas. Dia dirantai dan disegel seluruh tubuhnya agar tak bisa melawan. Pendekar Timur akan menghancurkan 5 sekte besar dan menjadi pemimpin tertinggi di Wulin. 为了折磨我吗？你不杀我，你以为你穿上这身衣服，你的一个贱人，就真的能成为东方不败？放肆！死到临头还敢！成为这天下武林的首尊，都由我来做。
Tujuannya mencari Ling Hu untuk meminta bantuan membebaskan ayahnya dari tahanan dan mencegah terjadinya pertempuran besar di wilayah Wulin. Ling Hu menolak karena tak ingin terlibat urusan para pendekar Wulin. Namun Ponik menginfokan ternyata 5 sekte besar telah berada dalam genggaman pendekar timur beberapa hari yang lalu setelah undangan disebarkan. Bahkan ketua dan senior sekte Huasan ditahan olehnya. Sontak saja membuat Ling Hu terkejut namun bingung. Dan tiba-tiba sang master muncul mengizinkan Ling Hu turun gunung, bahkan memberikan pedang dewa untuk menumpas kejahatan dari segala kejahatan. 回太师叔， 你在纠结什么？此剑无愧于天下事，以后的路自己量吧。送于你，此剑是我年轻时候用的。思过可叹晚。令狐冲，你且下山。 Dan benar saja, Ling San beserta anggota sekte Huasan berada di sana, sedang bertempur melawan sekte Matahari yang sudah dikuasai oleh pendekar timur. Dengan tepat waktu, akhirnya Ling Hu muncul. Dia menyuruh Ling San dan yang lainnya untuk segera pergi, sementara dia akan menghadapi pendekar tersebut. Dan tiba-tiba 2 pendekar sakti muncul, biksu merah yang kejam dan pendekar buta. Mereka bertiga dijuluki 3 pendekar sesat, namun Ling Hu tak gentar sedikit pun, dia malah menantang semuanya untuk maju. Tiga pendekar sesat berhasil dikalahkan bahkan terluka parah. Namun tiba-tiba mereka semua bangkit kembali dengan kondisi yang pulih sepenuhnya. Semua luka sembuh dalam seketika. Yang ternyata mereka memiliki kesaktian pemulihan jiwa yang diberikan oleh pendekar timur. Namun lagi-lagi Ling Hu tak pernah takut. Sesakti apapun musuhnya tak akan mundur selangkah pun. Karena merasa tak mampu menandingi kesaktian Ling Hu, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun Ling Hu tak akan membiarkan mereka lolos. Dia mengejarnya hingga mendarat di satu tebing. Yang di sana ada pendekar timur sedang sendirian. Namun Ling Hu yang tak mengetahui melindungi gadis tersebut, yang dia sangka gadis desa yang sedang berjemur. Ling Hu yang masih belum mengetahui berteman dengannya. Dia mengenalkan dirinya dan menanyakan siapa namanya. Namun pendekar timur sejak kecil memang tak punya nama. Ling Hu pun memberikan dia nama Xiao. 我叫令狐冲，你叫什么名字？壶共饮一壶酒，便是朋友。我真的没有名字。我便叫你小鱼吧。小鱼，好啊。这里马上就要有大乱子了，你赶快离开这片林子吧。令狐公子不必担心。告辞。有机会我
我一定到你那里讨酒喝。 Onyx yang sedang sendiri tiba-tiba didatangi seorang pendekar dengan membuat dia tak bergerak, lalu menyerang Ling Hu yang sedang mencari Ren Ying. 云姑娘， Ling Hu terkejut, ternyata pendekar tersebut adalah gurunya ketua Huasan. Ling Hu pun membawanya untuk diamankan, dan tak lama dia pun tersadar. Bukun terkena racun yang mengganggu pikirannya hingga menyerang siapapun di hadapannya. Dia terkejut dengan kesaktian Ling Hu yang kini sudah jauh di atasnya. Ling Hu akan membawa Bukun pergi, namun dia menolak karena putrinya sudah tertangkap oleh Xiao. Sontak saja membuat Ling Hu terkejut dan akan membantu menyelamatkan Ling San. 我先带您离开这里。不可，你的实力审美被魔教。师傅，我与您同去。 好徒儿， Mereka pun mulai perjalanannya. Bukun menjelaskan bahwa Ling San diduga ditahan di tebing yang tinggi untuk dijadikan persembahan oleh Xiao yang menganut aliran sesat meningkatkan kesaktiannya. Namun saat mereka memanjat tebing, tak disangka ternyata Bukun akan menghabisi Ling Hu. Namun tiba-tiba 为师就带你回华山重聚。倘若同门能全身而退， tiga pendekar sesat menghadap Xiao meminta maaf karena gagal menangkap Ren Ying gara-gara munculnya Ling Hu. Dengan mengejutkan, tiba-tiba muncul Bukun yang ternyata dia telah menjadi budak Xiao, tunduk dan telah menjadi pengkhianat. Xiao pun memberikan pil jiwa kepada semua termasuk Bukun sebagai tanda telah bergabung dengan sektenya. 有幸拜见教主大人。都起来吧。谢谢教主。这3是脑神丹，吃了之后便是神，生生不息，不死不灭。 多谢教主。全部抓回来，去把五岳剑派的余孽。本座命令你，就是神教中人。你既然吃了我的神丹，遵命。 Ling Hu menyusup diam-diam memasuki sekte Matahari untuk mencari Ling San dan murid Huasan. Dia memasuki sekte lebih dalam lagi hingga memasuki satu ruangan, yang ternyata ruangan Xiao. Mereka berdua sama-sama terkejut bertemu kembali di markas sekte Matahari. Namun Ling Hu yang berpikiran positif menyangka keberadaan Xiao di sana hanya untuk mencuri minuman. Xiao pun tak mengungkapkan siapa dirinya. Dia menikmati pertemanannya dengan Ling Hu. Namun saat Ling Hu akan pergi menyelamatkan Ling San, Xiao menawarkan jasa akan membantunya. Namun harus menemaninya dulu minum bersama. Dalam perbincangan mereka, Ling Hu mengajak Xiao untuk ikut bersamanya ke Gunung Huasan, menikmati hidup jauh dari masalah duniawi. 如何？你先陪我去喝酒。 我第一次见到屋顶做酒窖，烈香醇熏，4品皆全。去留只随1寸缘。你最喜欢哪里啊？当然是华山，这江湖霸业，蝇营狗苟，熙熙攘攘，无非是招来更多的恩怨和麻烦。江湖霸业要来何用？我是来救人的。我带你离开这里。 与我一同走吧，去看大海，看雪山，遍这世间的美食。纵情狂欢的，不是用来争斗厮杀。等我们喝完这一壶，我就陪你去。 Setelah lama berbincang, Xiao membuat siasat seolah-olah menangkap Ling Hu agar dibawa ke tahanan. Akhirnya Ling Hu bertemu dengan semua murid Huasan termasuk Ling San. Kini saatnya Ling Hu menyelamatkan mereka. Pendekar tersebut ternyata petinggi sekte Matahari bernama Wentian. Tak lama muncul Ren Ying. Mereka berdua ingin menyelamatkan Ren Wuxing dan tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam tahanan. Ren Ying mengenali suaranya yaitu ayahnya. Ling Hu pun meminta Wentian untuk membawa mereka semua keluar dari wilayah sekte. Sementara dia dan Ling San akan menyelamatkan ayahnya. Namun setelah di depan gerbang tahanan sangat mustahil untuk dihancurkan karena terlalu kokoh. Ling Hu pun membawa siasat dengan berteriak bahwa Ren Wuxing telah kabur dari tahanan. 人我行跑了。 令狐冲
是你爷爷。Akhirnya siasat Ling Hu berhasil. Dia menjaga di luar sementara Ren Ying memasuki tahanan menyelamatkan ayahnya. Ren Ying terkejut melihat sang ayah yang masih segel kuat di seluruh tubuhnya. Ren Ying pun mencabut segel utamanya. 往后退。 Akhirnya ketua sekte matahari terbebas dan bangkit kembali. Dia murka kepada 3 pendekar sesat dan pasukannya yang berkhianat tunduk pada Xiao.真教主，他们都已经投降，何苦再杀他们？何须与他们婆婆妈妈？所有叛将难逃一死！ Sekte Matahari kini telah pulih dan ketua mengambil alih kembali seluruh kekuasaannya. Karena telah menyelamatkan nyawanya, ketua membujuk Ling Hu untuk bergabung ke dalam sektenya dan berjanji akan mengabulkan semua keinginannya. Namun Ling Hu menolak, tak punya keinginan untuk terkenal, apalagi terlibat dalam dunia persilatan. Sontak saja membuat ketua murka. 别给脸你不要，爸，祸及你华山派。未必是别人举手之间就能覆灭的。当有自存之道，我华山派开派100年。后会有期。 Ketua akhirnya sadar dan melepaskan Ling Hu untuk pergi setelah dibujuk oleh putrinya. Dan setelah lama menyeberangi sungai, akhirnya Ling Hu bertemu kembali dengan Ling San yang telah lama menunggunya. Mereka bahagia menyambut Ling Hu dengan merayakan makan dan minum bersama. 你来尝尝鲜啊！ 等师傅回来，我们一起回华山。就带我回华山。这一刻，咱们再也不分开了。大口吃肉，大碗喝酒。 Saat mereka semua sudah terlelap tidur, Ling Hu memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka karena kondisinya sudah aman terkendali. Dia telah berjanji kepada Xiao untuk bertemu di Gunung Huasan, menikmati hidup tanpa urusan dunia persilatan. Namun di tengah perjalanan saat berada di kota, Ling Hu melihat seseorang yang seperti mengenalnya. Ternyata dia adalah Bukun, ketua sekte Huasan. Dengan mengejutkan, Bukun telah menghabisi 4 ketua sekte akibat otaknya yang error demi ambisi untuk menjadi penguasa dunia. Dan tiba-tiba Ling Hu muncul. 走啊，臭儿，你快走啊！ 我算是彻底看明白了。 我还不是为了整个华山，那你让我怎么办？为师年岁已大，师傅， 虫儿。 Dengan tepat waktu, Xiao menyelamatkan Ling Hu. Kini 5 ketua sekte semua telah tewas. Yang tersisa hanya ketua sekte Matahari. Dan Ling Hu sampai saat ini belum mengetahui bahwa Xiao pendekar timur ketua sekte sesat. Ling Hu mengajak kembali Xiao untuk menjalani hidup bersama di Gunung Huasan. Xiao menjelaskan secara perlahan bahwa Ling Hu dan dirinya tak akan bisa bersama karena jalan yang berbeda. Mulai saat ini akan berpisah mengambil jalan masing-masing. Namun Ling Hu yang sudah jatuh cinta tetap ingin membawa Xiao untuk hidup bersama. Mereka pun menghabiskan malam hingga pagi pun tiba. Namun Xiao sudah pergi meninggalkan Ling Hu. 小鱼姑娘，小鱼姑娘。 Ling Hu pun meneruskan lagi perjalanannya. Namun saat melewati kota lagi, dia melihat seluruh warga berlari menuju satu tempat. Mereka semua tunduk memuja seseorang yang dianggap sebagai pelindungnya. Ling Hu pun melihat secara sembunyi-sembunyi dari kejauhan. Namun dia mulai curiga bahwa pendekar timur adalah Xiao. 已被我全部剿灭，枉我神教之心久矣。一无二斗。 Untuk memastikan, Ling Hu menyelinap mengikuti pendekar timur. Dan benar saja, dugaan Ling Hu bahwa pendekar timur adalah Xiao. Terlihat dia sedang menghabisi ponik untuk mempertahankan kecantikannya.
看看你现在这份子，还不是贵不贵的样子？连葵花宝典练的这乎祖母了吧？你天晚上睡觉的时候，你敢？Akhirnya Xiao memutuskan untuk menemui Ling Hu. Dia mengaku bahwa dirinya adalah pendekar timur. Sontak saja membuat Ling Hu terkejut dan kecewa. 不能一刻起，你一直在骗我。我就是个蛊毒缠身的恶鬼。我是谁又如何？叫什么名字重要？没有人肯亲近我，是非常美好的回忆。我不想再看见你。Ling Hu yang kecewa akan kembali menemui Ling San dan saudara lainnya. Namun dengan mengejutkan, gubuk yang mereka tempati telah habis terbakar dan semua murid tewas tak ada yang tersisa. Namun tiba-tiba Ling San bergerak bangun dari pingsannya. Dia sangat marah ketika Ling Hu mendekatinya. Ternyata yang telah menghabisi semuanya adalah Xiao untuk memutuskan semua ikatannya dengan Ling Hu. 这都是谁干的？是你杀了华山所有人，为了让你加入日月神教，东方不败。师妹，是师哥错了，师妹。Ling Hu murka akan membalas dendam menghancurkan sekte sesat. Dia memutuskan untuk kembali bergabung dengan sekte matahari. Tentu saja ketua menyambutnya karena kekuatan akan bertambah. Pertempuran pun tak terhindarkan lagi. 杀上黑木崖顶！走！杀！ Saat semua pasukan sedang bertempur, Ling Hu dan ketua mendatangi Xiao. Xiao terkejut karena tak merasa menghabisi semua murid Huasan dia telah difitnah. Namun Ling Hu yang gelap mata dan murka tak percaya perkataannya. Pertarungan brutal pun terjadi. Xiao meyakinkan kembali kepada Ling Hu bahwa dia bukan pelakunya. Namun lagi-lagi Ling Hu tak percaya perkataannya. Dan tiba-tiba jurus ke-9 pedang dewa aktif berhasil dikuasai. Ling Hu pun dengan segera melesatkan pedangnya hingga berhasil melukai Xiao. Namun dengan mengejutkan, ketua memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Ling Hu. Akhirnya Xiao berhasil dikalahkan oleh ketua. Ling Hu pun bergegas mengejar tubuh Xiao yang terjatuh ke jurang yang dalam. Ling Hu terkejut ternyata Xiao memberikan jantungnya saat terluka oleh bukun. 你的心去了哪儿？你为什么要这么做？赶紧离开这里吧。
Akhirnya kini Ren Wuxing mengambil alih kembali posisi pendekar tak tertandingi. Dia mengumpulkan dan akan menghabisi seluruh pasukan Xiao yang tersisa. Namun saat berteriak menobatkan dirinya menjadi pendekar nomor 1, Ling San mengenali suara tersebut saat membantai murid Huasan. Yang ternyata Ren Wuxing lah yang telah menghabisi seluruh murid agar Ling Hu murka dan bergabung melawan Xiao. Sontak saja membuat Ling Hu murka namun diredakan oleh Ling San. Ling Hu pun pamit pergi tak ingin berurusan lagi dengan dunia persilatan. Dia sengaja tak menghabisi Ren Wuxing untuk menghindari balas dendam yang tak akan ada ujungnya, membiarkan dia hidup dengan gelarnya sendiri hingga tewas dengan sendirinya. Sejak saat itu, Ling Hu kembali ke Huasan bersama Ling San menjalani kehidupannya. Kini dunia persilatan aman, damai, dan terkendali. Ling Hu akan turun gunung jika kejahatan kembali merajalela. Dan kisah film pun selesai. 走，离开这里。 浮尘笑，江山下知多少？